Di sini disebutkan oleh Fairbank bahwa di puncak Gunung Padang dekat Gunung Melati terdapat undakan yang terdiri dari 4 teras yang dihubungkan dengan tangga batu yang kasar dan dengan dasar yang terbuat dari batu datar yang kasar dan dengan dihiasi oleh banyak batuan andesit berbentuk pilar. Tugu berdiri tegak, pada tiap teras terdapat gundukan yang kemungkinan kuburan. Nah, inventor sebenarnya boleh dikatakan juga peneliti dan juga pencatat berbagai hal, baik itu tinggalan budaya, juga potensi-potensi alam pada masa lalu. Saya kenal Gunung Padang ini sejak tahun 84, sudah cukup lama, hampir 29 tahun kali ya, sudah bolak-balik ke Gunung Padang itu sejak mahasiswa, dan terakhir disertasi saya juga tentang situs Gunung Padang ini, memverifikasi dan mengkaji secara arkeologi dan berbagai pengetahuan dan berbagai informasi yang disampaikan tentang Gunung Padang itu saya coba analisis dalam disertasi saya di tahun 2016 itu. 2013 saya itu mulai menyusun dan lulus di 2016. Dan kita bisa melihat di bagian puncak yang atas itu ada sedikit yang rada abu-abu tua itu di atas pemukiman, ada rumah di sebelah bawahnya itu, itulah situs Gunung Padang. Bagaimana lingkungan fisik Gunung Padang pada masa lalu itu, bahwa Gunung Padang secara geologis termasuk ini satuan batuan breksi tufa, lava, batu pasir di sana itu si struktur geologinya, ada konglomerat, ada susunan basal andesit, umurnya sekitar Pliosin, dan disampaikan oleh Pak Suryo Broto dalam penelitian yang beliau lakukan, Gunung Padang merupakan bekas gunung api purba karena belum ada namanya, belum pernah ada yang memberi nama desanya di sana Karya Mukti, kemudian Profesor Dr. Suryo Broto menyebut sebagai gunung api purba Karya Mukti. Dan ini dilakukan beliau dan kita juga sama-sama, dan di sini juga Pak Dhani Zulkifli Herman juga ikut terlibat banyak dalam penelitian di sini, dan juga Pak Sujatmiko dan beberapa senior-senior yang lain di geologi. Cukup menarik juga si Gunung Padang ini secara geologi juga disampaikan dilalui oleh 2 sesar aktif, Cimandiri dan Cikondang. Nah, sekian lama si kolom Join itu terbentuk, pernah terjadi longsor dan didating oleh Pak Sutioso Bronto lewat karbon datingnya, longsoran itu terjadi atau runtuhnya sebagian dari kolom Join itu sekitar 5.850 BP before present ya. Jadi dalam arkeologi setelah saya dapatkan, setelah si Gunung Padang ini terbuka dan terlihat, baru datang manusia untuk membangunnya. Si Gunung Padang ini pertama kali dicatat oleh inventor sebenarnya, boleh dikatakan juga peneliti dan juga pencatat berbagai hal, baik itu tinggalan budaya, juga potensi-potensi alam pada masa lalu. Setelah saya juga melihat tulisan dari Fairbank ini tidak hanya berbicara budaya, tapi juga berbicara tentang sumber-sumber daya alam yang pernah ada di Nusantara yang kemudian dicatat. Dan Gunung Padang ini dicatat oleh Fairbank pada tahun 1891 dalam verhandelingan Van Het Batavia's Genootschap der Kustland and Western Haven di laman XL V1 itu sekitar berapa itu? Dan kemudian diterbitkan oleh Landskroot Kreet Batavia di 1881 di poin 38 menyebutkan Gunung Padang, distrik Pesar, Afdeling, Cianjur. Nah, di sini disebutkan oleh Fairbank bahwa di puncak Gunung Padang dekat Gunung Melati terdapat undakan yang terdiri dari 4 teras yang dihubungkan dengan tangga batu yang kasar dan dengan dasar yang terbuat dari batu datar yang kasar dan dengan dihiasi oleh banyak batuan andesit berbentuk pilar. Tugu berdiri tegak,
pada tiap teras terdapat gundukan yang kemungkinan kuburan. Nah, di sini Verbeek mencoba memberikan tafsiran di Gunung Padang itu sebagai kuburan. Kuburan itu katanya ditutupi dan dilingkari dengan batu dan atas dengan dua batu tajam, di bagian atasnya ada dua batu tajam. Dan disebutkan juga oleh Verbeek bahwa Gunung Padang ini pernah ditatangi oleh Tuan Korte pada tahun 1890. Mungkin ini berkait juga dengan kemudahan untuk orang mencapai saat itu. Kita tahu kalau Bapak Ibu datang ke daerah Cianjur, kemudian dekat ke Gunung Padang, di sana ada stasiun Lampegan, jalur kereta api, itu selesai pada tahun 1882. Jadi dari 1879 sampai 1882 terowongan Lampegan itu selesai dan kereta api bisa berhenti di situ. Mungkin setelah itulah si Tuan Korte ini datang dan kemudian diikuti oleh kedatangan oleh Verbeek. Nah, catatan yang dibuat oleh Verbeek ini kemudian dicatat juga oleh Crome dan dengan catatan yang sama. Dan itu disebutkan itu ada di Verbeek Verbeek 38. Nah, saya agak apakah yang dicatat oleh Crome ini, apakah Crome datang sendiri ke Gunung Padang, saya tidak tahu persis karena catatannya sama. Dan kemudian baru puluhan tahun berikutnya setelah 1914, tahun 1979 baru Gunung Padang itu terungkap kembali setelah 3 orang penduduk Gunung Padang melaporkan kepada pemerintah, dan kemudian sejak itu penelitian Gunung Padang, pencatatan tentang apa yang ada di Gunung Padang, penggambaran, pemetaan itu dilakukan secara sistematis sehingga terekam semua apa-apa yang terdapat di permukaan Gunung Padang. Dan kemudian juga dilakukan ekskavasi untuk melihat beberapa bagian struktur yang ada di Gunung Padang itu. Nah, ini kegiatan di tahun 84. Nah, sekarang itu dari bagian bawah itu sudah ada akan ketemu sumur, kemudian ada tangga batu dari bagian sumur sampai ke atas sampai teras 1. Kalau di tahun 84 seperti ini keadaannya di foto sebelah kiri atas. Karena di 2014 setelah saya meneliti Gunung Padang dan saya ekskavasi di Gunung Padang, di 2014 ada kajian dari Unpad, dan alhamdulillah saya juga dapatkan laporannya, dan kemudian disampaikan juga dalam penelitian tentang situs Gunung Padang, keselarasan budaya Sunda dengan budaya kenabian. Ini menjadi penting buat saya dan menjadi tanda tanya buat saya di mana sih budaya kenabian. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang memberikan kenapa sih arkeolog itu muncul sebagai ilmu pengetahuan, dan arkeolog itu bekerja karena arkeolog itu mencari menelusuri sejarah masa lalu itu, mencari bukti-buktinya, apakah terjadi keselarasan atau tidak, dan di mana posisi dari tinggalan arkeologi itu. Kalau kita tahu bahwa, dan Bapak Ibu sekalian sudah membaca bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai petunjuk, dan di dalamnya berisi kisah-kisah di dalamnya tentang bagaimana kaum itu dibinasakan, dan juga ada ciri-ciri teknologi dan hasil capaian kebudayaan ada dalam Al-Quran itu, dan kemudian tinggal bercerita di dalam Al-Quran, kemudian tanda-tanda itu, tinggal budaya materi itu hilang, dan itu yang dicari oleh para arkeolog.